Trade Trainer, selamat datang di Cara Kaya dari Forex bersama Robert hari ini. Halo, mantap. Banyak yang request buat ke kita, mana nih live tradingnya? Tunjukin dong live tradingnya. Wah, keren nih. Kita tunjukin hari ini. Jadi begini, hari ini kita mau sharing kepada Anda ketika kita non-farm payroll live trade. Jadi Astronaci sejak 5 tahun, mungkin 6 tahun terakhir, kita tuh selalu ada produk yang namanya non-farm payroll report. Betul. Ya, jadi itu yang biasanya bisa dibeli, harganya cuma 200 ribuan. Dan kita bersyukur bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan baik, itu akurasinya cukup tinggi. Entah kenapa, non-farm payroll reportnya Astronaci itu banyak yang suka. Jadi kalau kalian pernah menggunakan non-farm payroll report PDF, silakan komen di bawah happy atau enggak gitu ya. Karena mostly mereka nggak di E-Club, tapi mereka beli regular. Ada yang langganan sampai 2 tahun gitu. Nah, di dalam non-farm payroll report itu kan PDF, tapi kita juga selalu nih live trade. Live trade non-farm payroll, banyak orang bilang, dia tuh spekulan gitu. Kenapa tradingnya selalu news itu sebenarnya nggak baik? Sebenarnya nggak juga kalau lu tahu caranya. Di episode kali ini kita akan ngajakin kalian untuk nonton waktu kita bikin non-farm payroll report untuk E-Club, untuk Orbitrade members, dan kemudian untuk CAT traders. Ya, karena Robert ini analis dan juga CAT Batch 27. Menariknya, di dalam NFV kali ini tuh kita langsung 3 orang sekaligus. Jadi saya bikin analisis, Robert Nasdaq, aku di gold, dan Kevin di crypto. Ya, jadi 3 orang. Dan goal daripada video ini supaya kalian ngelihat apa sih esensinya, bagaimana success story atau success key-nya atau kunci sukses daripada Astronaci waktu non-farm payroll. Banyak orang yang takut, tapi kenapa kita bisa consistently sukses di situ? Coba dilihat step by step-nya, mudah-mudahan nanti bisa dapat pencerahan gitu ya. Nah, apa yang bisa kita sampaikan dulu sebelum kalian nonton? Yang waktu kamu bawakan saat non-farm payroll sebelumnya itu Nasdaq, itu dasarnya apa waktu itu? Metodenya apa? Ya, jadi yang pertama yang saya gunakan di Nasdaq itu tentunya metode simple dulu nih, Pak Gemma. Jadi metode simple itu saya sebut sebagai rejecting area support. Dan itu adalah bentuk daripada price action analysis. Nah, dari price action analysis itu saya kombinasikan dengan yang namanya multiple time frame strategi. Nah, dari situ saya melihat multiple time frame yang oke, di minor time frame itu ada chart pattern, yaitu falling wedge. Jadi di situ kita entry. Jadi tetap menggunakan classic chart pattern untuk si Nasdaq ini. Untuk entry point-nya. Jadi tetap valid ya. Pengguna daripada chart pattern, Anda bisa pelajari bagaimana aplikasinya chart pattern. Dan buat yang belum tahu tentang falling wedge, Anda bisa nikmatin video chart pattern series yang Anda bisa lihat di layar ini. Silakan WhatsApp langsung nomornya. Ini adalah video yang murah banget, tapi bisa langsung membuat kamu mengaplikasikan apa yang dilakukan oleh Bro Robert ini di Nasdaq. Nanti nonton videonya. Dan kemudian untuk Mercury retrograde cycle yang pada saat itu menjadi alasan kenapa saya buy. Jadi itu trading menjelang Mercury retrograde cycle, biasanya gold itu akan naik. Dan disitulah pas non-farm payroll kita menggabungkan antara supply and demand konsep di daily chart, astrologi menggunakan Mercury retrograde, dan kemudian breakdown bagaimana cara saya breakdown ke lower time frame dan membuat high accuracy trading setup strategy di gold. So, langsung saksikan, nonton sampai habis prosesi analisis dan live trading di non-farm payroll sampai pada akhirnya saya akan bagikan pada Anda bukti portofolionya waktu kita profit, dan itu seluruh member E-Club happy ya, dan Anda bisa belajar dari video ini. Silakan nonton. Selamat malam semuanya, selamat datang di live trading kita hari ini. Semoga hari ini kita bisa dapat rezeki ya. Semua itu rezeki atau tidaknya tergantung sama Tuhan yang ngasih kita. Apakah kita dapat atau kita harus loss. Prinsipnya adalah selalu kita trade dengan risiko yang sudah kita ukur. Karena kayak sekarang nih misalnya kita menjelang non-farm payroll report, nggak ada ceritanya Anda tidak tahu resiko berapa yang Anda akan ambil. Semua itu dipersiapkan sebelum mulai. Ya, jangan lupa disclaimer-nya buat yang pertama. Kita bersyukur bahwa non-farm payroll ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Dan winning rate-nya di atas 90%. Artinya bukan saya hebat, tapi atas doa Anda semuanya non-farm payroll ini bisa lancar. Dan buat yang baru pertama kali ngerasain non-farm payroll report, jangan sampai Anda kaget-kaget gitu, karena non-farm payroll ini kan kalau kita perhatikan sangat-sangat super volatile ya, dan ini adalah news yang paling jahat sebenarnya. Saya rasa non-farm payroll, terus kedua baru FOMC. Selain Orbitrade jangan dicoba karena seringkali broker-broker mengambil kecurangan pada saat non-farm payroll. Buat yang lain mungkin ada yang masih ingat, saya soalnya lupa bulan lalu yang ikut non-farm payroll report hasilnya
Kalau nggak salah kita make money ya, walaupun nggak banyak. Bisa di-confirm? Ada cuan ya? Oke. Ya, mudah-mudahan kali ini kita juga bisa make money. Oh, 70 pips. Oke, jadi bulan ini juga sama. Harusnya arahnya biasnya bullish. Reasonnya saya akan kasih belakangan. Dan nanti kalau misalnya harganya udah bergerak, kalau Anda memang sudah mempersiapkan untuk non-farm payroll dan Anda mau ambil kurang lebih sekitar 70 atau 80 pips, dipersilahkan. Oke. Sekarang saya akan kasih gambaran dulu kenapa arahnya buy. Yang pertama adalah kita saat ini menjelang Mercury retrograde cycle yang akan terjadi tanggal 10. Secara theoretically harusnya bull, penemuan saya, ya. So, kalau kita katakan apakah sekarang ini bisa langsung naik, ini masih sideways, cuma arahnya kita expect ke atas. Namun pada saat ini nanti dibablasin ke bawah dan kita nggak jadi ngambil posisi buy misalnya, ya udah, kita nggak akan trade non-farm payroll sampai nanti tanggal 10, bersiap-siap tanggal 10 balik di gold. Jadi kalau hari ini kita nggak dapat buy-nya, maka kita akan kembali buy gold itu di tanggal 10. Jadi itu bedanya ya. Kalau Astronaci jelas kita udah punya tanggal-tanggal tertentu untuk kita trade. Jadi kita nggak random, terus price action-nya kita juga combine ya. Dan sekarang kita akan lihat secara price action-nya bagaimana gitu. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, pergerakannya ini cukup sideways. Dan ini kemarin di A-Club kita panen ya. Siapa yang ikut di A-Club silakan angkat tangan. Ada yang sell dulu kemarin, terus kemudian kita akhirnya buy ya. Nah, oke, good. Kemarin kita sell dan buy, lalu kemudian dia drop. Itu kemarin dropnya karena satu ada news, kedua ada EMA 90 di sini, makanya dia ngetil. Lalu dia turun ke bawah ya. Cuma dia harusnya ya, logiknya dia tuh mungkin nggak akan jauh turun ke bawah. Kenapa dia turun ke bawah jauh? Karena seperti yang saya gambarkan sebelumnya, bottom yang ada di sini ini merupakan bottom yang kuat karena disebabkan adanya dia ada demand level di sini. Kalau dia udah ada demand level di area itu, berarti daily chartnya harusnya cukup kenceng ya. At least naik kembali ke area EMA 19-15 lah paling enggak. Ini yang kita harapkan. Makanya waktu kita buka di 4 jamnya, apapun itu nanti mudah-mudahan dia tidak tembus di lowest-nya ini. Itu kalau udah tembus di sini, makanya itu alasannya kenapa saya nggak akan trading sampai tanggal 10. Jangan sampai di bawah 18.51 ya. Kalau kita sudah punya patokan bahwa ini bottom-nya, berarti kita tahu range-nya ranging nih, atas bawah 19.15 sampai 18.82. Jadi estimasinya 150 ditambah 180, maksimum 300 pip. Itu yang menjadi gambaran kita trading plan-nya. Sehingga saya breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil. Nah, konsep analisis kayak begini itu ada di video price action. Jadi kalau misalnya kalian ke astronautsshop.com, silakan order video price action, pelajarin kupas habis di situ. Nah, kita turunin ke M15, saya jelas akan ngejar yang namanya area magnet. Ini ada di video money magnet di area ini. Dan area ini ternyata intersection beririsan dengan demand level di sini, ya. Yang area kuning ini demand level di M5. Kemudian yang garis hitam itu adalah EMA area. So 1879. Saya akan tunggu di situ. Jaga atasnya adalah maybe saya akan gunakan diagonal kayak begini. Walaupun agak lebih resiko ya, kalau breakout di gold itu selalu lebih resiko. Jadi saya ingatkan kalau Anda mau ikut trade, pastikan sudah jaga risk profile masing-masing dan udah siap mau berapa lot, udah tahu range-nya lebar. Seberapa stop loss-nya kalau seandainya nanti kita dapat tradingan di sini, stop loss-nya jelas di bawah ini kita buang. 1872. Jadi kita cocokin kalau dari harga sekarang itu sekitar 110 pips. Ya. Kalau dapatnya di bawah 1879 ya sekitar 70 sampai 80 pip, nggak begitu besar. Kenapa di bawah situ? Karena ini adalah bottom-nya. Jadi kalau dia mau naik ya harusnya nggak turun sampai ke bawah situ. Yuk, silakan Bro Kevin. Oke, thank you Pak Gema, thank you Robert. BTC, kalau kita ngomongin BTC, time frame besar, itu dia heavy sideways banget. Overall trennya bearish, ya. Tapi ketika di dalam bearishnya itu dia kocokannya sangat volatile tinggi, ya. Jadi lihat ini ada candle hijau satu panjang, naiknya 2000 pips, ya kan. Terus setelah itu nyentuh moving average, dibanting turun lagi. Kalau kita kecilkan ke H4 lebih kelihatan lagi V-shape-nya. Kalau kita ngelihat ini semuanya V-shape di sini, ya. Ini V-shape, ini V-shape. Yang terakhir juga V-shape, ya. Dan hampir sebelumnya itu V-shape semua. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau V-shape seperti ini?
Jangan trading ketika breakout gitu. Jadi itu tips dari saya. Ketika Bapak Ibu mengincar breakout, yang terjadi adalah jadinya fake breakout. Nah, ini dilihat, ini breakout dari area supportnya, strong support loh. Ini dia udah breakout, ternyata naik lagi. Sebelumnya juga seperti itu. Dia udah breakout lalu naik lagi. Sebelumnya juga sama. Breakout lalu naik lagi. Jadi kita harus ngapain? Yang pertama, kalau memang dia niat bearish ya, itu dia lebih baik kita tradingnya itu ketika dia udah bikin kepala cangkul bearish. Itu jauh lebih aman daripada kita tradingnya drop base drop ya. Jadi tunggu sampai membentuk pola ini ya. Jadi untuk sekarang kita wait and see dulu di BTC karena sangat volatile, sangat beresiko tinggi. Kalau kita ngomongin yang time frame lebih besar lagi, ada satu yang menarik. Yang perlu saya mau highlight adalah Bitcoin itu halving 4 tahun sekali ya. Jadi untuk long termnya kira-kira arahnya mau kemana? Bitcoin itu arahnya masih bearish harusnya. Jadi dia bisa turun sampai ke area supportnya 20.000 dulu atau minimal ke 28.000, baru setelah itu naik. Turunnya sampai kapan? Turunnya bisa sampai 2023 awal gitu. Karena based on research saya 2020 setiap 1 tahun sebelum halving itu akan berpotensi terjadi bottom ya. Nah, kalau halvingnya adalah 2024 berarti potensi bottomnya adalah 2023 Januari gitu. Jadi dari sekarang sampai 2023 Januari ya berpotensi masih akan turun terus ke area support kuatnya gitu. Jadi lebih baik kita fokusnya kalau kita swing trade ya kita fokusnya cari sell gitu. Karena overall trendnya juga kalau kita ngelihat di daily chart overall trendnya bearish gitu. Jelas ya tentang BTC. Oke, Nasdaq silakan terakhir. Oke. Jadi untuk yang pertama kali tren dari Nasdaq ini benar-benar masih bearish secara major trend ya. Kita bisa lihat di sini pergerakan major trendnya selalu membentuk yang namanya lower peak atau lower high dan juga lower low. Maka dari situ kita dapat simpulkan bahwa Nasdaq ini bergerak dalam trend bearish. Dan kemudian yang kita cari adalah sekarang kita akan mencari satu secondary reaction daripada pergerakan Nasdaq. Kenapa? Karena di sini sudah membentuk yang namanya rejection pada area support. Jadi kalau yang belum tahu rejection itu adalah penolakan harga atau potensi terjadinya pembalikan arah harga ketika masuk ke area support maupun resisten. Nah, yang kita lihat dengan faktor pendukung lainnya yang kedua adalah terbentuknya pola falling wedge di time frame yang lebih kecil. Jadi kalau kita membahas untuk entry-nya di mana, kita sebenarnya untuk memanfaatkan pola falling wedge sehingga stop loss-nya tidak terlalu besar, kita bisa menunggu area basis ini pada time frame M5 yaitu di area 12.765 sampai dengan 12.770 itu akan menjadi area untuk melakukan buy limit. Dan kemudian ketika terjadi satu secondary reaction yang kita harapkan terjadinya breakout dari pola ini dengan target price yaitu di 12.964 dan untuk support terdekatnya atau support yang cukup vertikal daripada Nasdaq untuk melanjutkan konfirmasi daripada bearish trendnya yaitu di 12.697. Jadi kalau kita hitung secara target price dan juga secara entry point untuk stop lossnya itu kurang lebih sekitar 72 pip dengan target price itu kurang lebih sekitar 190 pip untuk target price yang kedua. Nah kalau untuk target price yang pertama di mana? Di sini ada satu area resisten yaitu di 12.887. Jadi kalau kita hitung dari entry point kita terus kita 120 pip. Jadi risk to reward rasionya masih sangat seimbang. Oke, ini marketnya udah jalan kenceng nih. Tiba-tiba meledak ya. XAU-nya sekali lagi saya ingatkan teman-teman hati-hati kalau mau ngambil posisi siapkan jumlah lot yang sesuai. Ini adalah market yang sangat buas, saya cenderung buy. Tadi di awal saya sudah jelaskan ada 2 posisi yang saya akan ambil. So, ini adalah buy stop yang saya buat sebenarnya di 1884 tiba-tiba disamber aja. Dan harusnya saya masih punya lagi buy limit di 1877. Stop loss saya itu di bawah 1872 atau 1870 ya. Ini saya buy 3 lot ini padahal saya lagi persiapan mau pasang ini nih jaring, tiba-tiba kesamber aja nih. Mudah-mudahan naik ya. Jadi saya udah masuk 1884,8. Ini saya tarik dulu stop lossnya di bawah sini. Jadi berapapun yang saya masuk itu stop lossnya udah harus ready. Ya, running ya. Udah mulai nih. Saya udah masuk 1884. Ini kayaknya bakal gerak sebelum non-farm payroll-nya kali ini. Yang lalu-lalu nggak begini kan. Jadi ini udah break duluan.
Ini adalah account kita yang khusus non-farm payroll. This is for a bigger position account. So kita punya buy limit juga di bawah 1877. Dasarnya adalah ini ada UFO unfilled order, atau itu buat pencinta UFO ya. Saya sih pakai cluster Fibonacci, cuma itu kita mencoba mengakomodir. So 61.8% Fibonacci level, 50% levels itu ada di 18781,878. Oke. Kita ada dua posisi. The other one is 1877 and 78. 1870, take profit 1915. Oke, done. Non-farm payroll, yep. Terbang, mudah-mudahan. $400, yep. Jangan lupa take profit bisa 70 pip. Kalau mau tahan, mau partial juga boleh. Oh, go, go, go. Oke, Nasdaq-nya terbang juga Pak. Udah hit target price pertama. Oh, udah TP, Nasdaq. Udah. Arigato money, Nasdaq. Goldnya lanjut ya. Gold is flying, guys. Goldnya juga terbang. All the way. Oh my God. Congrats. Nasdaq TP ya, Nasdaq. Congrats, Nasdaq. Nasdaq 120 pips, udah hit. 120 pips, Nasdaq. Oke, kita buka Nasdaq ya. Oke, Nasdaq ya. Congratulations, Nasdaq. Enjoy. Oke, abstain. Siapa yang dagang Nasdaq dan dapat? Oke, good. BTC gerak, BTC? BTC nggak gerak, Cap. Oke, dapat ya Nasdaq-nya ya. Saya nggak entry Nasdaq, tapi at least kalian udah lihat. Itulah Bro Robert, analis kita, dan juga CAT Batch 27. I really proud of CAT traders ya, luar biasa walaupun belum lulus. Udah keren banget analisisnya. Jadi buat yang ikut CAT, make sure Anda siap kayak Bro Robert. Di sini juga ada Pak Kelvin Rich ya, dari CAT juga kayaknya. Itulah CAT itu mateng gitu. Jadi bukan hanya sekedar kuah-kuah di YouTube doang gitu ya. Tapi kalau kita bilang saya ngejadiin orang tuh basicnya strong dan foundationnya bener-bener bagus ya. Nah tuh Kelvin Rich tuh juga CAT batch berapa Pak Kelvin Rich? Kenalan dong. 25 ya, Robert 27, Kevin 26, mantap. Ini goalnya busung banget ya, tapi ya kita make money sih. $1,000, $1,000 hit. Oke ya, yang mau hold resiko di tangan sendiri. Kocokannya mungkin bakal dahsyat, but anyway, udah 60 pip ya, oke, good. 60 pips. Berarti hari ini kita produksinya lumayan, ada Nasdaq, ada gold. BTC gimana? Belum gerak BTC? Belum gerak, Cap. Sama sekali tidak gerak. Tidak ada reaksi ke NFP. Oke, goldnya mulai naik lagi. Ya, goldnya naik, biarin dulu. Kita Menguji kesabaran ini goldnya. kalau NFP mainnya begini nih agak mengerikan nih. Cuma pegangan saya adalah di daily-nya itu very very strong support, dan kemudian stochastic H4-nya oke. Terbang nih. Ya, Yeay. 1.200. $1,200 in hand finally. Woohoo! Finally we made it again. The non-farm payroll. 50 pips. Wow, mantap. 50 pips kena. $1,300, 50 pips. Oke, semuanya 50 pips. Silakan kalau mau di TP, go ahead. Ya. Malam hari ini kita cukup panen. $1,400. Gimana menurut kalian? Is this real? Astronaci real? Ya, ini saya akan close ya, buy limit saya akan close. Alright. Silakan take ya. Karena ini bakal malam yang panjang, 50 pips done. Oke, thank you so much. Happy weekend. Enjoy the profits. Yang terpenting adalah belajar tekniknya. Jangan cuma mau disuapin. Ya, semuanya sudah ada di video ultimate, price action, money magnet. Kalau mau kayak Bro Kevin, go to CAT sama Bro Robert, Bro Calvin Rich ya. Okay, so at the end, let me close my position. At least I close 2 lots here, maybe 1 lot ya. Saya tutup 1 lot. Arigato money in. Dah. At least saya tutup, close 1 lot. Sukses selalu, selamat malam, happy weekend.
Nah, luar biasa kan? Betul, keren banget pokoknya. Ini bukan kehebatan kita, tapi ini benar-benar blessing daripada Tuhan. Karena kalau live trade itu nggak ada yang bisa dimanipulasi. Betul, setuju Jadi banget. seringkali saya pikir netizen tuh suka, oh live trade adalah live show gitu ya. Tapi mereka nggak berpikir gimana caranya memanipulasi sebuah live trade. Kalau Anda waras, Anda akan ngerti. Iya. Silakan dicoba aja gitu loh. Iya. Anda di depan penonton dan penontonnya di situ, Langsung, betul. langsung live trade. Buat analisis, karena salah ya salah dan Iya. saya pernah salah gitu. Betul. Logiknya adalah kalau dikatakan live trade itu adalah bohongan, berarti waktu saya salah klik itu kan juga termasuk. Iya. Apa itu bohongan? Itu benar-benar terjadi, saya salah gitu. Betul. Jadi ketika kita benar, Anda pelajari benar. Ketika saya salah ya, Anda pelajari salah saya. Itu yang paling transparan. Setuju nggak sih? Setuju banget. Karena live trade itu nggak bisa dimanipulate. Nggak bisa lah, namanya candlestick itu kan geraknya per menit, Lah per iya, detik. dan ada yang nonton di Zoom gitu Iya, ya. betul. Nah, Rame juga kan. satu yang Anda pelajari, mentalitinya. Karena tidak mudah, dan dari sini saya ingin Anda memiliki satu karakter, Anda coba sendiri bagaimana membuild satu karakter dan memiliki jati diri. Kemudian kedua, mengetahui consideration-nya atau pertimbangan-pertimbangannya apa. Ngelihat pola kayak gini, ada news, silakan diikuti terus bagaimana kita memimpin jalannya live trade. Kalau Anda ingin coba bareng diundang di Zoom, simple. Either Anda A-Club Academy member, atau Anda CAT trader, atau Anda trading bersama Orbitrade. Sesimpel itu ya. Iya, betul. Caranya gimana biar bisa live trade nantinya? Silakan WhatsApp ke nomor ini. Nah, waktu itu kita masih di gold nih. Ya. Posisinya saya masih nyimpen 2 lot. Masih ada 2 Dan Anda bisa lihat endingnya non-farm payroll kali ini tuh tidak langsung trot gitu, enggak. Tapi butuh keesokan harinya. Bener ya waktu Betul, itu ya? betul banget. Dan Anda bisa lihat nih chartnya keesokan harinya. Dan akhirnya kita close profit Arigato Money. Dan Anda juga bisa lihat member A-Club happy banget. Ya, di saat itu member CAT juga happy. Dan everyone make money ketika non-farm payroll. Betul. Mudah-mudahan bulan depan NFT-nya Bisa make profit lagi. bisa make profit lagi. Jadi ini adalah sebuah tutorial yang real, tidak mudah, dan sekali lagi atas kehendak yang di atas, kita tuh trader hanya bisa membuat rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Kalau ada kerugian, loss, ya pasti salah kita ya, walaupun marketnya memang kadang susah ya, mungkin kita nggak bisa adjust, berarti Tuhan mau kita untuk belajar dan lebih bersabar lagi. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan nanti komen di bawah. Mudah-mudahan nggak ada orang-orang yang datang ke sini cuma untuk ngasih komen sampah tanpa dia mengerti. Iya, karena banyak banget orang kayak gitu mah. Banyak banget. Mereka nggak ngerti apa-apa, mereka hanya dihasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan akhirnya nanti keciduk lagi gitu kan, kasus lagi. Ya, janganlah, kita seneng kok bisa sharing dengan kamu semua. Dan silakan ambil handphonemu, download A-Club Super App karena ada versi gratisnya untuk kamu bisa belajar dengan lebih baik. Ya. Oke, saya rasa begitu. Sukses selalu dan sampai ketemu nanti di CKDF berikutnya.